Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang hari ini. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian pada pagi hari ini sebelum beraktivitas kita di acara Renungan Pagi edisi 19 Juli 2022. Kisah Rasul pasal 19 ayat 23 sampai 29. Atas nama agama. Saudara-saudara, dalam dunia yang kita hidupi ini, perilaku manusia yang biadab dan keras, peperangan serta pembunuhan atas nama Tuhan tak terbantahkan. Beberapa aksi bom bunuh diri yang dirancang oleh pribadi atau kelompok tertentu bukan ke atas nama membela agama. Sejujurnya, apakah Tuhan perlu dibela? Tidak. Justru Allah itu sang pembela umatnya. Jika nama Tuhan dilecehkan, tak ada faedahnya kalau kita bela, sebab Tuhan dapat membela dirinya sendiri dengan caranya. Memang sejak dari gereja mula-mula hal ini telah menjadi pergumulan gereja. Sebab ada fakta atas nama membela keyakinannya, Tuhannya huruf kecil, dewanya, seseorang dengan mudah memprovokasi warga untuk membela agamanya. Menghasut rakyat supaya menentang kekristenan. Melalui renungan pagi kemarin kita telah dengarkan ada sekelompok orang, yakni anak-anak seorang kepala rumah ibadat Yahudi, menggunakan nama Yesus untuk meraup keuntungan pribadi. Padahal mereka tak percaya pada Yesus. Hanya karena melihat Paulus berhasil menyembuhkan dan mengusir setan dalam nama Yesus. Dan hal ini jelas melanggar hukum. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan sembarangan memakai nama Yesus, baik untuk percakapan ringan sehari-hari, atau sumpah, atau ketidakyakinan, atau kebohongan, sebagaimana yang diatur dalam Keluaran pasal 20 ayat 7. Lain lagi cerita Demetrius, seorang pengusaha di kota Efesus. Ia mempunyai banyak karyawan, sebab bisnisnya berkembang besar. Membuat patung dan miniatur kuil-kuilan perak Dewi Artemis. Merasa usahanya terancam karena pemberitaan ajaran jalan Tuhan atau kekristenan oleh Paulus dan teman-temannya. Bagi Demetrius, pudarnya penyembahan kepada Dewi Artemis merupakan kerugian besar bagi usahanya. Itu sebabnya Demetrius membangkitkan sentimen agama yang menyebabkan huru-hara dan kerusuhan. Dengan dalih agama ia berusaha menghasut dan mempengaruhi karyawannya untuk demo besar-besaran menentang kehadiran orang Kristen dan ajarannya di kota Efesus. Katanya, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Saudara sekalian, bayangkan pernyataannya membawa-bawa demi Artemis yang akan kehilangan artinya jika pengajaran Rasul Paulus itu terus berkembang di kota Efesus. Saudara, jelas Demetrius bukan membela nama Artemis, melainkan membela kepentingan sendiri dan kemajuan usahanya. Agama dipakai untuk kepentingan bisnisnya dan kepentingan pribadinya. Apakah hal ini bisa menjadi tantangan bagi komunitas Kristen? Dapatkah hal serupa terjadi? Ya, apabila kita menjadikan kekristenan sebagai kendaraan politik. Agama Kristen tempat bersembunyi untuk mendapat segala keuntungan pribadi, untuk mencari nama, membawa-bawa jabatan gerejawi agar mendapatkan perlakuan khusus, apalagi untuk meraup keuntungan di bidang materi. Tantangan datang kepada iman Kristen tidak selalu karena masalah keagamaan, melainkan kepentingan pribadi yang mengatasnamakan agama. Saudara-saudaraku, bagi kita yang penting adalah tetap setia menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang untuk membawa damai sejahtera dari Allah dengan hati tulus melalui karya kita di muka bumi ini. Pelayanan sejati adalah tetap setia, bekerja melayani Kristus dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan.
Kiranya Tuhan Yesus terus-menerus memurnikan kesetiaan pelayanan kita, agar sungguh-sungguh memuliakan namanya dan bukan kemuliaan pribadi. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini yang menegur kami. Kiranya kami semua selalu waspada, supaya jangan agama, jangan nama Tuhan kami bawa-bawa hanya untuk kepentingan pribadi. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya apapun juga yang kami lakukan, khususnya di sepanjang hari ini, sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menegur kami apabila kami melakukan hal-hal yang untuk mencari kepentingan diri sendiri dengan membawa-bawa agama. Ya Tuhan, kami doakan supaya pemberitaan Injil-Mu di seluruh dunia tetap berjalan dengan tulus oleh anak-anak-Mu. Kami tahu akan banyak tantangan yang kami hadapi, tapi sebagaimana Rasul Paulus tetap setia untuk memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah roh yang sama juga terus-menerus melingkupi kami sekalian, sehingga tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kerjakan dengan baik, dengan penuh ketulusan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami di hari ini dan selanjutnya. Seluruh pendengar renungan pagi ini apapun keadaannya, Bapa, hamba-Mu berdoa supaya Engkau yang mengulurkan tangan atas kehidupan mereka. Mereka yang sedang bersedih, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan oleh karena mereka kehilangan saudara-saudara atau anggota keluarga yang mereka kasihi. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Bapa di sorga, Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang berbahagia karena pertambahan usia, Tuhan tolonglah mereka supaya semakin menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, apapun yang sedang mereka alami, kiranya kasih Tuhan melingkupi mereka, menjaga, melindungi, sehingga mereka terus menikmati kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka sekalian. Kiranya Tuhan juga selalu mengampuni kami atas segala pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga kami senantiasa semakin hari semakin serupa dengan Kristus di dalam perkataan, perbuatan, hingga tingkah laku kami. Biarlah kami semua semakin menjaga hidup kami, agar tetap menjadi alat kesaksian yang hidup untuk memuliakan nama-Mu dan bukan untuk kemuliaan pribadi. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.